Yuk ngobrol sehat bareng saya, Dokter Pua, supaya hidup kita lebih sehat, lebih semangat, dan bermanfaat. Kali ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya jarang terjadi, tapi patut untuk diketahui supaya kita lebih waspada, lebih care, lebih memperhatikan, mempedulikan kondisi ini. Apa itu? Yaitu yang disebut sebagai himen imperforata. Wow, apa itu kok namanya seperti itu ya? Himen imperforata. Dari katanya, himen itu artinya selaput darah. Setiap wanita dilahirkan mempunyai selaput darah. Tapi imperforata artinya apa? Tidak ada lubangnya. Jadi suatu kelainan yang sejak lahir ya, di mana selaput darah itu menutupi seluruh. Jadi ini angkanya jarang, hanya sekitar 0,1%, artinya 1 di antara 1000 ya kelahiran ya. Tapi bagi kita yang mempunyai anak perempuan, sejak dia lahir harusnya kita perhatikan. Bu dokter, kan kencing bisa. Ya, karena lubangnya beda ya. Wanita itu ada lubang untuk buang air kecil, ada liang, ada juga liang untuk buang air besar. Nah, ini yang buntu, yang tidak ada liangnya itu yang tengah. Jadi dia bisa tetap buang air kecil, pipis bisa, tapi di saat usia sebayanya sudah mengalami menarche, menarche itu adalah haid yang pertama, itu biasanya kan akil balik pada seorang wanita terjadi bisa di antara umur 10 sampai dengan umur 15. Nah, teman-teman kok udah pada haid, ini sudah SMP kelas 2, kelas 3 bahkan, atau bahkan ada yang sampai SMA, kok belum juga haid. Nah, ini jangan dianggap, oh nggak apa-apa, emang belum waktunya. Ibu dulu juga sampai umur 17 katakanlah begitu ya. Tapi sekali lagi, di saat-saat seperti sekarang ini, rata-rata usia menarche itu 10 sampai 15 saja, 12 tahun pasti sudah haid, tapi ini kok belum haid. Nah, itu jadi harus periksa ya. Jadi kondisi ini karena ini memang bawaan lahir, jadi memang ada selaput itu yang menutupi ya, menutupi secara total ya. Jadi tidak ada lubang untuk keluarnya darah haid. Nah, ini gejala yang paling gampang tadi sudah saya katakan, di mana usia sebayanya sudah haid, dia belum haid. Yang kedua, dia akan mengalami sakit perut. Bisa kembung, bisa sakit perut, bahkan bisa diperhatikan atau dititeni ya istilahnya ya, tiap bulan ini kok kisaran tanggal-tanggal awal ini selalu sakit perut. Nah, tapi tidak haid ya. Jadi sekali lagi, terus bisa juga dilihat tambah lama kok perutnya tambah besar ya, sakit perut, perutnya kayaknya tambah besar begitu ya. Buat kencing aja sakit, katakanlah ya. Kemudian buat buang air besar juga sulit ya. Kemudian mengeluh sakit pinggang, sakit perut, sakit pinggang dan sebagainya. Intinya kalau tidak mendapat haid, usianya sudah, teman sebayanya sudah pada haid, lebih baik periksa karena bisa salah satunya ini mengalami himen imperforata, tidak ada lubangnya. Nah, kalau sudah tahu ini ada kelainan seperti ini, kan tentunya diperiksa ya, dokter akan menyarankan untuk dilakukan tindakan namanya himenektomi, operasi untuk membuat lubang. Nah, ini mungkin sebagian kita langsung bertanya, loh, gimana dokter? Ya dibuatkan lubang, memang dibuatkan jalan supaya darah haidnya bisa keluar. Ya, dengan pembiusan tentunya, kalau nggak dibius ya sakit ya, namanya juga dibuatkan lubang seperti diiris begitu kecil, kemudian seperti dijahitkan ke sampingnya begitu supaya tidak tertutup kembali. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, lu dokter mohon maaf, kalau masih gadis kan memang selaput darahnya utuh. Pengertiannya utuh itu bukan berarti buntu loh ya. Tetap ada lubangnya walaupun kecil untuk keluarnya darah haid. Kalau tidak bisa keluar sama sekali buntu ya ini yang namanya himen imperforata itu tadi ya. Jadi kalau sudah dioperasi nanti dokter akan menyarankan untuk kontrol, semacam dilihat lagi. Jangan sampai terjadi menutup kembali. Paham ya, sahabat sehat? Jadi sekali lagi, walaupun ini angka kejadiannya kecil, tapi tetap harus waspada. Karena ada kasus beberapa
tahun yang lalu ya, di saat anak saya itu masih mau wisuda lulusan SMP itu ada temennya yang sampai pingsan dibawa ke UGD, ternyata mengalami itu sakit perut hebat itu, ya. Jadi sekali lagi ini dibuatkan lubang, dibuatkan jalan dan dokter akan memberikan surat keterangan bahwa pada hari ini telah dilakukan tindakan ini kepada ini, pada pasien namanya ini, begitu ya. Surat keterangan ini penting karena mohon maaf kita itu orang timur di mana nampaknya urusan selap udara itu sangat penting karena dikaitkan nanti kalau menikah ya, kalau menikah. Jadi sekali lagi ini memang operasi untuk dibuatkan lubang ya. Jadi jangan takut dan kalau mempunyai anak walaupun dia masih kecil dilihat bisa diperiksa walaupun Anda bukan dokter, bukan bidan bisa diperiksa dilihat itu di tempat kemaluannya itu ada lubang itu 3. Lubang kencing yang paling atas, yang tengah itu lubang vagina untuk keluarnya darah haid, yang paling bawah sendiri itu lubang anus atau untuk keluarnya kotoran kalau buang air besar begitu ya. Karena, para sahabat sehat mungkin ada yang tanya, "Kalau dibiarin aja dokter, nggak dibuka, ya kesakitan hebat dan bisa timbul komplikasi, bisa infeksi, ya toh, jelas ya. Kemudian bisa menyebabkan gangguan ginjal, bisa menyebabkan pernah dengar istilah endometriosis ya, karena darah haid tidak keluar, sedangkan keluar saja kalau tidak tuntas ada sebagian yang kembali lagi ke atas itu bisa menyebabkan endometriosis tadi, makanya harus keluar. Yang namanya darah haid ya setiap bulan keluar. Kalau siklusnya nggak teratur, beda lagi ceritanya. Kalau ini sebetulnya teratur, buktinya tiap bulan sakit perut. Tapi tidak bisa keluarnya karena jalannya itu buntu gitu loh ya. Jadi harus dibuatkan jalan. Oke, para sahabat sehat ya. Jadi sekali lagi, walaupun kasus ini jarang, hanya satu di antara sekitar eh, apa satu di antara 1000 kelahiran hidup, walaupun ini jarang, tapi kita sebagai orang tua harus waspada, harus care, harus peduli terhadap kondisi anak kita atau mungkin cucu kita. Jadi dengan penjelasan singkat saya ini, kiranya para sahabat sehat jadi paham kalau ada yang mengalami seperti itu tidak usah takut, segera bawa kepada dokter untuk diperiksa ya. Kalau Anda rasa ada manfaatnya daripada ngobrol sehat kita sore hari ini, silahkan Anda share ya. Anda like, subscribe boleh, Anda share, Anda mau komen, seandainya ada pertanyaan silahkan. Saya akan berusaha untuk menjawab dan juga dari pertanyaan itu akan menjadi bahan pembahasan di dalam edisi ngobrol sehat berikutnya. Saya rasa begitu. Salam sehat selalu. Jangan lupa harus tetap sehat, semangat, dan bermanfaat. Oke, salam sehat.